Salam saudara, selamat pagi. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam renungan kita tanggal 11 bulan 4 2025. Terus kita menanti-nantikan Tuhan untuk menyampaikan isi hatinya atas setiap kita pagi ini saudara. Sebelum kita lakukan aktivitas kita, seperti biasa kita terus dalam ketekunan, dalam ketaatan kita untuk kita mendengarkan Tuhan berkata-kata di tengah kita. Buat pagi ini kiranya kita merindukan Dia meremakan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita saudara. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, sehingga kita bisa memiliki pegangan dalam kehidupan kita saudara. Firman Tuhan itu yang akan menjadi landasan dalam kehidupan kita, pekerjaan kita yang kita akan lalui saudara, sehingga satu hari ini boleh menang bersama dengan Tuhan pastinya. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa minta Tuhan Roh Kudus berkata-kata di tengah kita. Kita berdoa. Bapa, terima kasih satu hari lagi Tuhan memberikan napas kehidupan buat setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang baru Tuhan, yang Tuhan masih nyatakan buat setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi ini. Biarlah kesegaran Tuhan, biarlah Tuhan memberikan kekuatan yang baru buat setiap kami, untuk kami melalui hari-hari kami Tuhan buat satu hari ini, dan bersama dengan Engkau pastinya Tuhan. Berbicara Roh Kudus dalam perenungan buat firman Tuhan yang sederhana buat hari ini Tuhan. Berkata-kata hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Salam saudara, pagi hari ini saat teduh saya Tuhan ingatkan ada satu rema pujian. Saudara, bagaimana hari-hari ini Tuhan mau untuk kita menangkap apinya saudara. Dikatakan api di mana kita mengasihi Tuhan, api di mana kita boleh melayani Tuhan, api di mana api Roh Kudus pastinya saudara yang akan menguatkan kita dalam kita boleh stay on the track, dalam tracknya Tuhan pastinya saudara. Dan Tuhan berikan rema pujian, fire fall down on us we pray. Dan sekali lagi, fire fall down on us we pray. Dan biarlah kita terus berdoa, biarlah api Tuhan terus membakar kita, api Tuhan terus menyala di dalam kehidupan kita, api Roh Kudusnya terus ada dalam kehidupan kita. Dan saya percaya ini yang menjadi perenungan buat saya pribadi, kiranya memberkati teman-teman semua. Dan pagi hari ini ada tema yang Tuhan berikan, yaitu lidah-lidah api, simbol kuasa Roh Kudus. Sekali lagi, lidah-lidah api, simbol kuasa Roh Kudus. Dan bacaan kita saudara, buat bacaan firman Tuhan buat pagi ini sudah di Kisah Para Rasul 2 1-4, di mana di sini perikop tentang Pantekosta, di mana murid-murid Tuhan Yesus menanti-nantikan Roh Kudus di loteng atas saudara. Dan saya percaya ini juga menjadi bagian kita untuk terus menanti-nantikan Roh Kudusnya itu memenuhi setiap kita. Ayat pertama, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Ayat 2, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Luar biasa saudara. Ayat 3, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Bagaimana di sini murid-murid mereka menanti-nantikan Roh Kudus, dan tampak seperti lidah-lidah api yang turun atas setiap mereka, hinggap dikatakan pada masing-masing mereka. Saya percaya ini Roh Kudus yang sementara dicurahkan buat setiap murid-muridnya Tuhan dikatakan. Maka ayat 4 dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dan salah satu tandanya saudara, waktu Roh Kudusnya itu turun atas setiap kita, maka Tuhan akan memberikan bahasa-bahasa yang lain, bahasa-bahasa yang baru. Dan saya percaya ini adalah bahasa Roh yang diberikan atau dinyatakan atas setiap kita saudara yang menerima Roh Kudusnya, yang akan membantu kita dalam berdoa, yang membantu kita dalam kita mengucapkan kata-kata doa kita dengan kata-kata yang tidak dapat diucapkan oleh akal budi kita. Dan saya percaya ini membantu kita untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. Poinnya saudara dikatakan di Kisah Para Rasul 2 ini saudara, yang menjadi poin kita di 3 dan 4 ini dikatakan, dan tampaklah kepada mereka lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Dan 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dan biarlah hari-hari ini, di mana hari-hari
terakhir di mana kita akan melihat pencurahan Roh Kudus yang terakhir yang dahsyat teman-teman. Dan biarlah kita membuka hati kita, bahkan mungkin kita yang belum mengalami ini, saudara, kita bisa minta Roh Kudusnya untuk turun atas setiap kita, untuk kita dipenuhi dengan Roh Kudusnya, saudara. Dan saya percaya Roh Kudus ini akan membantu kita, akan membantu dalam setiap kelemahan kita, bahkan akan memberitahukan buat jalan-jalan, buat hal-hal yang akan datang, firman Tuhan katakan. Dan biarlah kita dipenuhi dengan Roh Kudusnya di akhir zaman ini, saudara, untuk kita boleh semakin dekat, semakin kita mengenal Dia, semakin kita terus diperbaharui kekuatan rohnya kita, saudara, oleh karena Roh Kudus. Yoel 2:28, 29 juga dikatakan 28. Kemudian daripada itu akan terjadi, dikatakan bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan ini akan menjadi dampak di mana waktu kita dipenuhi Roh Kudus, maka akan ada satu kegerakan di mana anak laki-laki perempuan akan bernubuat dengan percaya, dengan yakin. Tuhan akan menyampaikan apa yang menjadi hatinya. Dan di sini ada beberapa generasi yang akan bernubuat untuk menyatakan pesan Tuhan. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, dikatakan. Orang-orang tua akan mendapat mimpi-mimpi yang dari itu pernyataan Tuhan, dikatakan. Dan turun-turun akan mendapat penglihatan. Dan saya percaya ini yang sementara sedang terjadi atas kegerakan generasi di akhir zaman ini, saudara. Waktu rohnya turun, maka supranatural, maka dikatakan nubuatan, mimpi, penglihatan itu akan semakin nyata. 29 juga kata hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu. Dan biarlah kegenapan buat firman Tuhan di akhir zaman ini, saudara, untuk penggenapan di mana Tuhan akan mencurahkan Rohnya buat setiap kita. Mari respon ini, saudara, untuk kita buka hati, bahkan minta satu kerinduan untuk kita dipenuhi Roh Kudusnya, saudara. Dan saya percaya ini kita butuh ini, sudah di akhir zaman, untuk kita dapat menyelesaikan amanat agung, dan kita juga secara pribadi dapat mengakhiri pertandingan yang baik dari Tuhan. Matius 3 ayat 11 juga dikatakan, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia datang kemudian daripada aku lebih berkuasa daripada aku, dan aku tidak layak melepas kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dan saya catat interpretasi dari ayat Matius 3 ayat 11 ini, sudah dikatakan yang pertama baptisan dengan air, di mana baptisan dengan air ini dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, di mana dia membaptis buat setiap orang-orang yang percaya dengan air sebagai tanda pertobatan dan pengakuan dosa. Dan sedangkan yang kedua baptisan dengan Roh Kudus dan api, dikatakan Yesus akan membaptis orang dengan Roh Kudus dan api, yang berarti memberikan kuasa, dan dikatakan dan kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Dan saya percaya ini berkesinambungan, saudara. Baptisan dengan air, pertobatan itu memang harus didahului buat setiap kehidupan kita, untuk kita boleh menerima baptisan Roh Kudus dan api. Dikatakan baptisan air ini tanda pertobatan dan pengakuan dosa kita. Maka setelah itu akan ada baptisan Roh Kudus dan api, saudara. Dan di sini saya catat ada makna Roh Kudus dan api ini, saudara. Baptisan Roh Kudus dan api ini, yang pertama Roh Kudus adalah kuasa dan kehadiran Allah yang memberikan hikmat, kekuatan dan bimbingan kepada orang percaya. Dan saya percaya Roh Kudus ini akan memberikan pengertian dalam segala sesuatu, bahkan untuk mengerti akan firman-Nya dalam kehidupan kita. Seringkali waktu banyak orang untuk mengerti dengan akal pikiran bahwa setiap firman Tuhan, mereka tidak akan mengerti, saudara. Dan kita butuh Roh Kudus untuk mengejawantahkan, dia bilang akan memberikan hikmat pengertian untuk mengerti akan jalan-jalan yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Yang kedua adalah api. Api bicara tentang simbol kuasa kehadiran dan pembersihan Roh Kudus dalam kehidupan orang-orang percaya. Dan saya percaya Roh Kudus akan mengingatkan, menginsapkan akan setiap dosa yang ada, menginsapkan atas setiap pelanggaran kita, supaya kita tetap terus terjaga, tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Yang menjadi pemisah kita dengan Tuhan adalah setiap dosa dan pelanggaran kita. Biarlah api ini akan menyucikan, Roh Kudus ini akan menyucikan, akan memberikan pengertian, sudah dikatakan, untuk kita dibersihkan dari setiap dosa dan pelanggaran. 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, barang siapa mengaku dosa, maka dikatakan Tuhan adalah setia dan adil, yang akan mengampuni setiap kejahatan kita, dan dia akan mengasihi kita. Yohanes 14:26 juga dijelaskan di sini tentang peranan Roh Kudus, dikatakan tetapi penghibur yaitu Roh Kudus
yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dikatakan, dialah akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan kepadamu. Dan saya percaya Roh Kudus ini akan memampukan kita untuk kita dapat mengerti. Dikatakan, dibilang dia diutus Bapa dalam namaku untuk mengajar kita dalam segala sesuatu. Dan dikatakan untuk mengingatkan kita akan setiap firman, setiap perkataan Tuhan yang dinyatakan, setiap perkataan Tuhan yang disampaikan, akan merimain kita. Seberapa banyak kita merenungkan, seberapa banyak kita membaca firman, yang kita baca itu akan Roh Kudus akan mengingatkan kembali ini saudara, akan merimain kita kembali akan firman itu dalam kehidupan kita. Dan yang saya baca di sini sudah tentang literatur maknanya, tentang Kisah 2, 3 sampai 4 ini sudah tentang tema lidah-lidah api, simbol kuasa Roh Kudus. Yang pertama mengenai makna rohani yang kita mungkin boleh belajar. Yang pertama, bahwa pencurahan Roh Kudus. Ayat ini menekankan bahwa Roh Kudus dicurahkan ke atas murid-murid Yesus, memberikan mereka kuasa dan hikmat untuk menjadi saksi Yesus Kristus. Dan saya percaya ini saudara, kalau kita lihat tadi bahwa ada syarat yang pertama untuk menerima baptisan air, di mana di situ adalah tanda pertobatan, tanda kita mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita, dan kita menerima Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dikatakan. Baptisan air bicara pertobatan dan pengakuan dosa saudara. Setelah itu baru dapat kita menerima Roh Kudusnya dalam kehidupan kita. Dikatakan pencurahan Roh Kudus memberikan kuasa, hikmat, dan menjadi saksi Yesus Kristus. Yang kedua, lidah-lidah api, bicara tentang lidah-lidah api yang tampak pada murid-murid Yesus adalah simbol kuasa dan kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Dan saya percaya waktu lidah-lidah api ini turun saudara, maka kuasa itu diberikan. Dikatakan akan ada nubuatan mungkin yang Tuhan akan nyatakan, akan ada mimpi, ada penglihatan, dan kuasa Tuhan ini akan mengerjakan buat agendanya Tuhan pastinya untuk keselamatan buat setiap jiwa-jiwa, untuk penuaian di akhir zaman ini saudara. Yang ketiga, berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Murid-murid Yesus dapat berbicara dalam bahasa lain, menunjukkan bahwa Roh Kudus memberikan mereka kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang dari berbagai latar belakang dan budaya saudara, dikatakan. Dan waktu kejadian di mana dikatakan murid-murid ini menerima Roh Kudus, dikatakan mereka memang berbahasa yang lain, bahasa bangsa-bangsa yang ada saudara. Dan saya percaya ini yang Tuhan ingatkan tentang poin ini saudara, bahwa dengan bahasa ini saudara, Roh Kudus akan memberi pengertian untuk berkomunikasi dengan Tuhan saudara. Kita menguatkan diri kita lebih lagi akan rohnya kita untuk terus terkoneksi dengan Tuhan. Dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari saudara, yang pertama mungkin yang kita boleh belajar, yang saya catat dari literatur yang ada, yang pertama menerima Roh Kudus. Kita dapat menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita, memberi kita kuasa, hikmat untuk menghadapi tantangan sehari-hari. Dan pastikan kita menerima Roh Kudusnya dalam kehidupan kita saudara. Pastikan kita menerima Roh Kudus, di mana akan ada kuasa yang akan dinyatakan, hikmat, pengertian untuk kita dapat melalui setiap pergumulan, tantangan kehidupan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, berbicara kepada orang lain. Berbicara dengan orang lain, kita dapat berbicara dengan orang lain tentang iman kita, dikatakan menggunakan bahasa cara yang dapat dimengerti oleh mereka. Dan saya percaya ini bicara juga tentang bagaimana Tuhan memberikan roh hikmat pengertian untuk kita, dikatakan berbicara tentang iman percaya kita kepada orang-orang sekeliling kita, sehingga mereka boleh diberkati lewat kehidupan kita karena pergaulan kita dengan Roh Kudus. Dan saya percaya ini yang Tuhan mau untuk kehidupan kita berdampak buat sekeliling kita, pastinya untuk menyatakan iman percaya kita, untuk menyatakan iman kita, kehidupan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Yang ketiga, menghadapi tantangan. Kita dapat menghadapi tantangan sehari-hari dengan kuasa dan hikmat yang diberikan oleh Roh Kudus. Dan saya percaya kita cakap untuk menanggung setiap pergumulan kita, setiap tantangan, kesulitan yang mungkin kita alami saudara. Dikatakan Roh Kudus akan memberikan kuasa, hikmat untuk kita bisa keluar dalam setiap tantangan kehidupan yang ada. Dan yang keempat, membangun hubungan. Kita dapat membangun hubungan dengan orang lain menggunakan kemampuan komunikasi yang diberikan oleh Roh Kudus. Dan saya percaya ini
Membangun hubungan ini juga bukan hanya hubungan dengan orang lain, tetapi juga dengan Tuhan. Pastinya kita berkomunikasi dengan Roh Kudus. Apa hal yang penting, hal-hal yang mungkin Roh Kudus mau sampaikan, atau mungkin apa hal-hal yang perlu kita jaga supaya apa yang kita keluarkan dari perbendaharaan buat hidup kita itu tidak mungkin menyakiti orang lain, saudara. Tapi itu bisa memberkati, membuat kita bisa unity, berkomunikasi dengan orang-orang sekeliling kita. Bapak, terima kasih buat pagi ini, terima kasih buat firman-Mu yang sederhana pagi hari ini, tentang temanya adalah lidah api, simbol kuasa Roh Kudus. Dikatakan aplikasi dalam kehidupan kami sehari-hari, Tuhan, kami belajar bahwa untuk menerima Roh Kudus, kami dapat menerima Roh Kudus dalam kehidupan kami, memberikan kuasa dan hikmat untuk menghadapi tantangan kehidupan kami sehari-hari. Yang kedua, berbicara dengan orang lain. Kami dapat berbicara dengan orang lain, Tuhan, tentang iman kami akan Engkau. Yang ketiga, kami menghadapi tantangan. Kami dapat menghadapi tantangan kehidupan kami sehari-hari dengan kuasa dan hikmat yang Tuhan berikan dengan Roh Kudus-Nya dalam setiap kami. Dan yang keempat, membangun hubungan. Kami membangun hubungan dengan orang lain menggunakan kemampuan komunikasi yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap firman yang kami dengar pagi ini, Tuhan, kami ukir dan taruh dalam loh hati kami, sehingga sambil lalu kami boleh belajar, kami boleh aplikasikan kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan menjaga buat setiap kami, Tuhan, lebih lagi. Berkati Tuhan aktivitas apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini, biar tangan Tuhan menolong kami. Kiranya sebelum kami melakukan aktivitas kami, Tuhan, Kau memberkati kami. Kiranya berkat kasih kamu daripada Allah Bapa dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang mana Roh Kudus menyertai kami dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kali kedua menjemput kami dalam permai. Dan biarlah berkat-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Dan terus teman-teman, pastikan Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang akan mengambil alih, memberikan roh hikmat, kuasanya dalam kehidupan kita, untuk kita menang dalam pergumulan, dalam tantangan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Stay safe, stay healthy. May God bless you. Amin.